Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang agresi dan cara mengatasi agresi. Bisa di next. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tarisha Oktavenia Ari Anjali, yang kedua ada Rindi Nuri Laili, dan yang ketiga saya sendiri Berda Rizky Harunisa. Next. Yang pertama ada definisi agresi. Agresi seringkali diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain, baik secara fisik ataupun psikis. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Brem dan Kasin, dengan redaksi yang tidak jauh berbeda, yaitu mendefinisikan agresi sebagai perilaku yang diarahkan dengan tujuan untuk membahayakan orang lain. Selain agresi, ada istilah lain yang sering dipakai, yaitu kekerasan. Berdasarkan tujuannya, agresi sebenarnya tidak selalu ditujukan untuk membahayakan atau melukai orang lain. Agresi kadang ditujukan untuk mencapai tujuan lain yang dianggap lebih penting. Next. Selanjutnya ada perspektif teoritis mengenai agresi. Contoh teori untuk mempelajari agresi adalah teori insting, frustasi agresi, pembelajaran sosial, dan penilaian kognitif. Yang pertama ada teori insting. Teori ini mengemukakan bahwa manusia itu memiliki insting bawaan yang secara genetis digunakan untuk perilaku agresi. Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi ini merupakan gambaran ekspresi yang kuat dari insting seseorang untuk mati. Dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, maka secara otomatis mekanis individu berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Kemudian yang kedua ada agresi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Teori hipotesis frustasi agresi berkembang pada tahun 1930-an oleh John Dollard dan Neil Miller. Teori hipotesis frustasi agresi ini menyatakan bahwa agresi merupakan hasil dari diri dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Dalam hal ini, frustasi merupakan penghambat yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Teori ini juga menjelaskan bahwa stimulus lingkungan tidak hanya menyebabkan frustasi, tetapi juga menyebabkan kemarahan, dan kemudian selanjutnya menyebabkan terjadinya perilaku agresi dalam diri seseorang. Kemudian ada agresi sebagai perilaku sosial yang dipelajari. Pakar teori belajar, yaitu Albert Bandura, meyakini bahwa perilaku agresi itu merupakan hasil dari proses belajar sosial yang dilakukan melalui mekanisme belajar pengamatan di lingkungan. Teori ini menentang bahwasanya manusia lahir dari insting-insting dalam dirinya, karena teori ini menyatakan bahwa manusia berperilaku agresi karena mereka belajar melalui lingkungan sosialnya dalam setting interaksi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi setiap individu terhadap suatu stimulus bergantung pada cara stimulus itu diinterpretasi oleh setiap individu. Seperti contohnya, frustasi itu lebih cenderung menyebabkan perilaku agresi apabila suatu individu menginterpretasikannya sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapai oleh dirinya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada peran faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu faktor gen, sistem otak, dan faktor kimia darah. Yang pertama ada gen. Gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur penelitian yang dilakukan terhadap binatang, mulai dari yang sulit sampai paling mudah amarahnya. Faktor keturunan tampaknya membuat hewan jantan lebih mudah marah dibandingkan dengan betina. Kemudian yang kedua, ada sistem otak. Sistem otak yang terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau mengendalikan agresi. Dan yang terakhir ada kimia darah. Kimia darah, khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan mempengaruhi perilaku agresi. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori agresi. Teori agresi itu dibagi menjadi dua, yaitu teori dorongan dan teori modern. Yang pertama ada teori dorongan. Teori ini mengarah pada tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Teori agresi menjelaskan bahwa perilaku agresif bermula dari dorongan untuk menyakiti orang lain.
Dorongan ini muncul dari berbagai peristiwa eksternal, yaitu pada teori Baron atau Bain tahun 2005. Perilaku agresif mempengaruhi diri sendiri sebagai pelaku dan mempengaruhi orang lain dan di luar diri sendiri sebagai korban perilaku agresif untuk dicintai. Selanjutnya ada teori modern. Psikolog sosial modern mendalilkan bahwa perilaku agresif tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh beberapa faktor seperti hasil belajar, kognisi, suasana hati, dan dorongan. Salah satunya adalah Anderson yang memperkenalkan General Affective Aggression Model atau teori GAM. Menurut teori ini, serangan dipicu oleh serangkaian input variabel, aspek situasi saat ini, atau tren yang mengarahkan seseorang ke situasi tertentu. Next. Selanjutnya ada determinan dari agresi manusia, yaitu sosial, pribadi, dan situasional. Next. Yang pertama ada frustasi, yaitu pernyataan penting pada hipotesis agresi atau hipotesis frustasi, selalu memunculkan bentuk tertentu dari agresi. Agresi selalu muncul dari frustasi. Frustasi mengakibatkan keterangsangnya suatu dorongan untuk suatu objek atau orang lain yang dipersepsikan sebagai objek frustasi. Penyebab frustasi antara lain hambatan dalam mencapai tujuan. Contohnya, para preman yang ingin mendapatkan uang dengan memalak dan tidak diberikan, lalu melakukan kekerasan. Yang kedua ada provokasi langsung, yaitu seringkali agresi adalah provokasi, tindakan oleh orang lain yang cenderung memicu agresi pada diri sendiri. Seringkali tindakan tersebut dipersepsikan berasal dari niat jahat atau verbal dari orang lain. Ketika dari niat jahat atau fisik, atau verbal dari orang lain, ketika kita sedang menerima suatu bentuk agresi orang lain, kita jarang mengalah. Sebaiknya kita cenderung membalas, memberikan agresi sebanyak yang kita terima. Yang ketiga ada agresi yang dipindahkan, yaitu agresi terhadap seseorang yang bukan sumber dari provokasi yang kuat. Agresi terjadi karena orang yang tidak ingin tahu atau tidak dapat melakukan agresi sumber provokasi awal. Contohnya, Susi telah dimarahi dosennya dan itu membuat Susi kesal. Namun ia dapat melampiaskan kekesalannya pada sang dosen, status dosennya lebih tinggi. Susi melampiaskan pada temannya dengan marah-marahi teman tanpa alasan yang jelas. Agresi dipindahkan yang dipicu, yaitu memicu agresi pengungsi, adalah suatu peristiwa pemicu ringan yang ditimbulkan oleh seseorang mengakibatkan orang tersebut menjadi target dari agresi yang dipindahkan sehingga mendatangkan sebagai kejutan pada orang tersebut. Yang keempat ada pemaparan kekerasan di media. Pemaparan terhadap kekerasan di media, yaitu gambaran aksi kekerasan di media massa yang dijelaskan lebih lanjut di bawah. Yang kelima ada keterangsangan GAN. Keterangsangan yang meningkat apapun sumbernya dapat meningkatkan agresivitas sebagai respon terhadap provokasi, frustasi, dan faktor-faktor lain. Bahkan keterangsangan yang berasal dari sumber yang variasi, seperti olahraga atau jenis musik tertentu dapat meningkatkan agresi. Teori transfer eksitasi atau excitation transfer theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa keterangsangan yang dihasilkan dalam suatu situasi dapat tersisa dan memperkuat reaksi emosional yang timbul dalam situasi berikutnya. Yang terakhir ada selanjutnya ada keterangsangan seksual, yaitu hubungan antara keterangsangan seksual dan agresi bersifat melengkung. Keterangsangan seksual ringan mengurangi agresivitas hingga tingkat yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh tidak adanya keterangsangan. Sedangkan keterangsangan seksual yang lebih tinggi malah meningkatkan agresivitas tingkat keadaan keterangsangan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Determinasi adalah sikap mental yang ditandai dengan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun terdapat hambatan dan kesulitan. Suatu proses dalam pembuatan keputusan, dan demikian determinasi diri atau pribadi ini adalah kontrol
perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang, yang bukan berasal dari luar diri, di mana keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Teori determinasi diri adalah sebuah teori yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam bertindak sesuai pilihannya dan juga adanya motivasi intrinsik dalam diri individu, sehingga ketika individu termotivasi secara ekstrinsik dan mengharapkan penghargaan eksternal, maka hasil yang diperoleh akan negatif. Situasional, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas menurut pendapat Berkowitz tahun 1925 yang ditunjukkan pada bagian di atas menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kuat lemahnya agresi, impulsif, terbuka, perasaan negatif, dan atau stimulus eksternal yang mempunyai makna agresif meningkatkan kecenderungan agresif serta perasaan, pikiran, dan ingatan yang berkaitan dengan agresi. Next. Agresi dalam jangka panjang. Agresi yang dilakukan berturut-turut dalam jangka lama, apalagi jika terjadi pada anak-anak atau sejak masa kanak-kanak, dapat mempunyai dampak pada perkembangan kepribadian. Akibatnya, jika dari masa anak-anak kita mengalami agresi, mereka akan mengalami pasca trauma karena mengalami perlakuan buruk terhadap psikisnya. Agresi itu pun dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Ibu yang agresif cenderung mempunyai anak yang agresif terhadap anaknya pula. Next. Pencegahan dan pengendalian agresi. Ada 3 cara dan strategi untuk mengendalikan perilaku agresi, yaitu yang ke-1, pengenalan terhadap model non-agresi. Yang kedua ada strategi pelatihan keterampilan sosial. Yang ketiga ada permintaan maaf. Yang ke-1, pengenalan terhadap model non-agresi. Pengenalan ini dapat mengurangi perilaku agresi seseorang. Dalam penelitian Buron di tahun 1972, ia menemukan bahwa orang yang menerapkan model ini menunjukkan tingkat agresi yang lebih rendah daripada seseorang yang tidak mengamati perilaku non-agresi. Yang kedua, strategi pelatihan keterampilan sosial dengan menjalin hubungan yang baik antar sesama MA dapat mengurangi terjadinya perilaku agresi pada diri seseorang. Apabila tingkat keterampilan sosial seseorang tinggi, maka hanya memiliki kemungkinan kecil untuk tidak melakukan tindakan yang agresi, dan apabila seseorang memiliki keterampilan sosial yang rendah, maka itu dapat menyebabkan tindakan agresi. Yang ketiga, permintaan maaf. Pengakuan kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain dapat mengatasi terjadinya agresi pada diri seseorang, karena jika seseorang menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf, maka dia akan melepaskan satu beban yang ada di dalam dirinya sehingga dia mengurungkan niat untuk melakukan tindakan agresi. Next. Hukuman dan katarsis dalam tindakan agresi. Strategi hukuman. Di berbagai permasalahan masyarakat selalu menggunakan hukuman sebagai instrumen pertama untuk mengendalikan dan mengurangi perilaku kekerasan mampu agresi dalam diri manusia. Contoh, hukuman paling dasar yang sering dilakukan pada kebanyakan orang adalah meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Selain itu, Baron dan Weiner tahun 2004 juga mengatakan bahwa hukuman menjadi instrumen efektif di bawah kondisi-kondisi, seperti hukuman harus diberikan segera setelah seseorang melakukan perilaku agresi. Yang kedua, besar atau beratnya hukuman harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, hukuman wajib diberikan setiap kali perilaku agresi timbul.
Strategi ini memberikan kesempatan kepada seorang yang berpotensi untuk melakukan hal agresi untuk mengekspresikan impuls-impuls agresif mereka dengan cara yang relatif aman, karena dengan melakukan hal itu akan mengurangi tendensi mereka untuk melibat dalam agresi yang lebih berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.